Di depan gue sekarang sudah ada satu figur Iron Man Mark 4 dari mana? Dari Comic Cave. Jadi sebuah brand yang menurut gue cukup agak goib ya, dengan koleksinya yang nggak jelas banget gitu juntrungannya. Dan ini figur dari keluaran tahun 2016 mungkin. Dan kemarin gue beli baru, agak cukup aneh sih ketika melihat dia tuh masih ada versi barunya gitu. Dengan usia segitu lama gitu ya, keluaran 2016 dan masih ada barunya. Dan apa aja yang bisa kita dapat dari figur kecil ini? Lanjut kita bahas. Jadi di sini gue nggak mau bahas yang macam-macam ribet-ribet, gue langsung mau fokus ke makhluknya ini aja. Terlepas dari kegaibannya, gue tidak begitu peduli. Tapi sebelum kita masuk ke bahasan inti dari figurnya ini, kita mau bahas dulu sejarah dari, nggak penting juga ya sejarahnya. Pokoknya ini adalah figur dari Comic Cave yang dulunya Play Imaginative dengan produknya Super Alloy, terus kemudian diganti jadi Omniscale kayak gitu di versinya Comic Cave. Dan rebranding itu punya tujuan untuk menyegarkan kembali gitu drama-drama lama yang ada di pihak mereka, kayak masalah QC-nya yang buruk, produknya yang gak jelas cenderungannya, rilisnya lambat gitu. Dan ya ternyata ganti jadi komiknya pun masih gak jelas juga, masih lambat. Gue masih agak kesulitan gitu nyari figur-figur temennya dia tuh. Kalau yang terakhir gue lihat sih ada Mark 4 6 yang gue juga cukup penasaran, tapi harganya tinggi banget jadi gue males. Mungkin karena kelangkaan juga ya. Dan ini termasuk langka loh, meskipun harganya juga udah turun jauh. Mungkin 50% ya turunnya dari harga asli normalnya dulu yang kayaknya 1, gitu. Dan ini skalanya 1/12. 1/12-nya itu sama dengan punyanya si SHF. Tapi bahannya beda bos. Ini besi sementara ini plastik. Ini 75% besi dan SHF punya itu completely plastik semua. Dan apa keunggulan dari produk ini? Langsung kita bahas ke figurnya. Ya, tapi sebelum itu bakal gue sampein juga buat lo yang tertarik dengan produk ini, lo bisa dapetin ini secara gratis dan semua caranya sudah tercantum di deskripsi, tinggal lo ikutin aja. Jadi kita masuk mulai dari proporsinya dulu. Bahwa di sini tuh gue agak melihat satu kejanggalan yang cukup mengkhawatirkan, yaitu dari bentukannya tuh agak sulit dijelaskan gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini tuh lehernya gue rasa agak kepanjangan gitu sebagai Mark 42 ya kan. Terus dia bentuk badannya tuh kayak kurus kecil, bahkan nggak maco gitu. Di sini gue mau bandingin sama yang 30 punya misalnya. Bisa kelihatan di situ betapa bedanya konsep bentuk badannya gitu ya. Bahwa di sini tuh lehernya panjang dan ini tuh lehernya pendek dan dadanya gede, sementara itu dadanya kayak kurang gede. Terus kemudian di bagian perutnya gue sebenarnya agak suka dengan alusnya gitu, nggak ada gap seperti di sini kan kolornya agak kegedean, cuman itu bentuknya kayak aneh, kurang panjang gitu. Jadi selangkangannya terlalu gimana sih gitu, perutnya kurang panjang. Lanjut kita bahas ke detailnya. Sebenarnya kalau dilihat dari detailnya kayak gini tuh dia udah dapet banget ya. Seluruh perintilannya hampir diperhatikan gitu, dari corak-corak joinnya. Bahkan di sini ini gue lebih suka dia ketimbang 30 karena dia tuh punya warna yang konsisten di bagian silver semua. Beda sama 30 yang agak mentah. Kayak gitu-gitu. Terus kemudian di bagian perutnya ini tuh detailnya cukup kenceng gitu. Cuman di sini ada sedikit masalah yang menurut gue ya, seenggaknya menurut gue masalah di sini ada belahan yang memang ini tuh mekanisme bisa ditarik ulur kayak gitu. Dan ketika ditarik, wow, lebar banget itu di situ. Di bagian punggungnya juga bagus. Terus kemudian di sini ada flapnya juga yang bisa dibuka dan ini cukup keras. Jadi kita mesti memaksa dia untuk dibuka secara lebar kayak gitu. Dan kita juga ada saklarnya di sini, bisa dinyalain lampunya. Seperti apa nyala lampunya? Dan begitu nyala lampunya yang dari dulu memang kalau Comic Cave tuh agak cukup menyilaukan mata. Dia cenderung terang banget gitu. Begitu detailnya sampai ke kaki semua, ke bagian bawah pun. Ya kalau menurut gue sih sebenarnya dari detail dan kualitas paintnya tuh nggak begitu bermasalah. Bahkan no complaint soal itu. Oke, lanjut kita bahas ke artikulasinya. Di figur ini kita punya artikulasi yang cukup luas di bagian kepalanya. Dan ini lehernya juga bisa gerak. Di bagian shoulder padnya ini masih pakai konsep yang lama banget, dimana dia tuh nempelnya ke bagian pundaknya, bukan ke bagian sini, lengannya gitu. Jadi kalau misalnya diputar kayak gini, nah lo copot ya. Lanjut ke bagian lengannya, di sini kita bisa naik turun kayak gini. Butterfly join nggak ada. Ini muter-muter nggak bisa karena shoulder padnya mentok di situ ya, bakal jatuh. Dan putar-putar di bicepnya ada. Kemudian untuk di lengannya tuh sedalam ini. Dan untuk pergelangan tangannya ini tuh
agak cukup aneh gitu ya dengan join yang seperti itu. Terus kemudian di bagian ini juga ada artikulasinya, jadi oplak-oplak kayak gitu. Tapi ya ini kecil banget dan gampang banget hilang. Ketika misalnya jatuh pecah, itu bisa lari kemana-mana. Lanjut ke bagian torsonya, kita bisa miring-miring begini, muter-muter nggak bisa di bagian atas, dan bisa ditarik begini. Ini untuk nambah range ceritanya buat nekuknya, tapi sayangnya nggak juga. Jadi ini cuma gimmick-gimmick aja. Jadi dia tetap kurang nekuk gitu. Gue juga nggak ngerti kenapa mekanismenya harus ditarik begitu, yang padahal nggak membantu. Untuk di bagian kakinya ini diturunin kayak macam SHF punya, jadi dia benar-benar jatuh banget dan gapnya jadi luas banget kayak gitu. Dan ini bisa nambah range ke sana segitu, ke belakangnya bisa segitu, ke sampingnya oke. Gampang copot rupanya saudara. Ke sampingnya bisa kayak gini, dan ada sedikit putar-putar di bagian pahanya juga. Terus kemudian di artikulasi dengkulnya dapat segitu, itu segitu doang ya. Dan di bawahnya ini ada 2 flap yang bisa dibuka, dan ini tuh leluasa juga. Jadi begitu. Dan di sini ada satu bonus lagi. Di bagian kakinya juga bisa dibuka begini, dan detailnya di dalam juga diperhatiin juga, dikasih penelan-penelan apa segala macam dari sononya ya, bukan gue yang naruh. Jadi ini ada bonus tambahan layaknya yang ada di Molestorm, bahkan di 3.0 pun nggak dapat kita. Ya jadi itu aja artikulasi yang kita dapetin dari satu figur Iron Man kecil ini berukuran 1/12 dari Comic Cave, yang bisa dibilang ini udah cukup langka di pasaran. Dan gue nggak tahu ya apa peminatnya juga kurang atau gimana, tapi memang produk ini begini adanya. Terkait komplain gue sih ada beberapa. Jadi mulai dari proporsinya itu agak kurang, terus kemudian shoulder padnya itu masih pakai konsep yang kayak gitu ya, balik lagi karena ini keluaran 2016 ya kan. Dan bagian ini perutnya itu tuh nggak ngaruh banyak, nggak nambahin range juga buat nunduknya. Jadi sudah dipastikan kalau dia tuh gagal dalam berpose landing gitu ya. Dan untuk pahanya dengan konsep yang masih ditarik begitu, bikin gap yang bener-bener gede, itu juga masih kurang oke kalau menurut gua. Dan satu lagi, tidak ada dukungan stand base gitu. Dan kemudian lampunya yang terlalu terang ini juga cukup mengganggu mata. Ya meskipun umumnya sih gue ngedisplay Iron Man juga nggak dinyalain lampunya, tapi ketika misalnya kita pengen nyalain lampu udah langsung kesilauan, silau banget kayak gitu-gitu. Dan ini tuh kayak kurang diperhatikan, dan nggak ada corak sama sekali di dalam reaktor di dadanya itu. Dan matanya kalau kita nyalain kayak gitu jadi kelihatan kopong. Ya oke lah, ketika misalnya ini adalah figur Iron Man 42, itu kan memang awal kali muncul tanpa orang di dalamnya. Tapi kan ya harusnya dibikin lebih buram gitu loh, jangan transparan banget kayak gitu. Jadi kalau misalnya lagi nggak dinyalain, dia tuh bener-bener gelap kayak gitu, kopong. Jadi sebaiknya mendingan dicat putih, dan ini dikasih cat putih juga yang ada corak-coraknya. Tapi mengingat ini brand yang udah nggak tahu kabarnya kayak gimana, ya gue nggak tahu lah ya. Kalau kita ngakses ke comiccap.com misalnya, itu fokusnya lebih ke jualan produk kayak marketplace aja. Tapi kalau kita misalnya akses ke Comic Cave Studio, ya ada figur-figur yang masih tersisa di sana, dan nggak banyak sih koleksi mereka. Jadi ya begitulah. Untuk dukungan aksesoris ini ada beberapa aksesoris yang bisa kita dapetin dari figur ini. Dan ya yang gue suka dari figur Comic Cave itu apa? Dari boxnya itu lebih cenderung kayak minimalis dan elegan aja sih kalau menurut gue. Mirip konsepnya jadi Toys, tapi lebih simple dan lebih profesional. Terus kemudian kelebihannya adalah dia tuh diecast, jadi durability-nya mungkin agak lebih terjaga. Tapi ya balik lagi ya, semua di luar ini plastik, jadi kalau jatuh ya bisa pecah, baret apa segala macam. Ya, jadi itu aja video kali ini, kita bahas Iron Man Mark 42 dari Comic Cave. Dan buat kalian yang tertarik dengan produk ini, pastiin kalian subscribe, like video ini, share ke teman-teman lu dan keluarga lu, follow Instagram dan TikTok kita, dan kemudian share pendapat lu di komentar soal figur ini dan kenapa lu tertarik. Sertakan juga Instagram lu di sana, dan komentar terbaik bakal gue pilih untuk jadi penerima figur ini secara free. Dan itu aja video kali ini. Bye.